tentang Introduction to VTube. Maka di aplikasi VTube yang baru ini, semoga Anda bisa semakin memahami tentang sistem di VTube agar Anda semakin paham tentang sistem VTube ini tersebut. Nah, pada malam ini kita akan kedatangan seorang pembicara yang luar biasa. Beliau juga salah satu guru, yaitu guru bahasa Inggris. Beliau bernama Mr. Nyonyo dari Bandung. AA ya, kalau orang Bandung bilang AA ya. Nah, beliau akan menyampaikan kepada kita semua tentang Introduction to VTube kepada Anda semua. Sambil kita duduk santai di rumah, kita duduk manis, mari semuanya sama-sama fokus supaya apa yang disampaikan oleh beliau, Anda semua semakin memahaminya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Nyonyo untuk memulainya. Mei, tolong bantu. Oke. Oke Pak, sabar. Iya, sabar. Ya, sabar itu. Ini tidak bisa di next. Di video start video Bu. Jadikan penulis. Jadikan host. Oke Pak, silakan. Akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Nyonyo dari Bandung. Betul apa yang dikatakan Ibu Meme ya, aduh, karena Ibu Meme udah Sunda banget ya. Ya, Sunda apa orang mana? Ya, tidak penting, yang penting adalah kita tetap satu tujuan, Go Diamond VTube Indonesia. Saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih ya kepada My Future Business School, kepada Future ViewTech atas jasa mereka. Dikarenakan adanya VTube, kita bisa di sini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah ditemukan bisnis sebelum-sebelumnya. Terima kasih juga kepada grup Star Hero, Blessing Team, teman-teman saya big team ya dari Cirebon, dari Makassar. Hai semuanya, terima kasih atas dukungannya. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang si bisnis VTube itu sendiri, kemudian mengenal lebih dekat siapa pemilik dan lain-lain, maka tidak ada salahnya teman-teman silakan untuk fokus dan merubah mindset pikiran Anda, di mana pikiran kita itu harus bersih dari segala sesuatu hal-hal yang negatif. Jadi kita harus berpikir positif ke depan, karena yang menentukan masa depan kesuksesan Anda, semua paradigma Anda harus berubah menjadi paradigma orang-orang sukses. Oleh karena itu, sebelum saya memulai lebih jauh, kita saksikan video berikut ini. Ibu Meme. Ya, sambil menunggu ya, kita akan oke, tetap semangat. Semoga teman-teman sehat ya, semua VTubers Indonesia. Ini waktu yang sangat tepat ya, malam-malam gini, aslinya biasanya nonton apa gitu. Kita nonton sekarang di MyVid. Di mana education program ini, jangan lupa teman-teman, ini selalu diadakan setiap hari kecuali hari Minggu, karena Minggu itu waktu quality time buat kita. Itu diadakan setiap sore, jangan lupa jam 4 dan setengah 8. Oke? Nah, untuk seluruh teman Indonesia, jangan lupa ajak juga teman-temannya, ajak keluarganya kalau bisa bikin apa gitu ya. Layar lebar. Oke, di sini iya, sambil menantikan yang akan saya tayangkan.
Betul. 20 tahun ke depan, dunia akan mengalami perubahan yang jauh lebih besar. Karena begitu cepatnya perubahan tersebut, maka kita pun harus bisa beradaptasi dan cepat melihat peluang yang muncul dari perubahan yang ada. Jika tidak bisa, kita akan ketinggalan dan tergerus oleh cepatnya perubahan zaman. Sadarkah Anda bahwa sumber perubahan tersebut adalah internet? Dapat Anda lihat dari berbagai macam aktivitas yang sekarang harus menggunakan internet, mulai dari membeli makanan, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan cara mencari uang. Itulah kenapa jumlah pengguna internet meningkat dengan drastis. Dan dengan meningkatnya pengguna internet, maka meningkat pula orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari internet. Seperti Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, dan juga Jeff Bezos dengan Amazonnya, yang bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran US dollar. Bahkan, jika Anda perhatikan orang-orang di dekat Anda, pasti ada juga yang ikut menggunakan internet untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya, dengan berjualan di sosial media maupun di marketplace, atau bahkan menggeluti salah satu profesi terbaik untuk mendapatkan penghasilan melalui internet, yaitu content creator. Sayangnya, untuk menjadi content creator, banyak hal yang perlu disiapkan seperti ide kreatif, peralatan, video editor, bahkan studio. Memang terlihat cukup merepotkan, tapi seperti yang Anda ketahui, seorang content creator yang sukses bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun dari mana sumber uang sebesar itu? Sumber dari besarnya penghasilan content creator adalah digital advertising, yaitu dari iklan yang ditonton oleh viewer mereka. Itulah mengapa content creator berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik dan profesional, dengan harapan menarik viewer sebanyak-banyaknya. Ingat, semakin banyak viewer mereka, semakin besar penghasilan mereka. Butuh waktu yang relatif lama untuk kita menguasai bagaimana caranya berjualan online maupun menjadi content creator. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan sebuah peluang social advertising yang juga dapat memberikan kita penghasilan ratusan juta hingga miliaran tanpa harus memiliki skill set sebagai content creator atau berjualan online. Pada konsep social advertising, tugas utama kita adalah menjadi viewer ads. Kalau di luaran, saat kita menonton video dan ada iklan muncul, kita pasti skip iklannya. Di sini justru kita cari iklannya. Selain menjadi viewer ads, kita juga bisa mensosialisasikan konsep social advertising ini ke orang lain. Tidak semua orang bisa mengedit video atau mungkin berjualan online. Tapi saya yakin, jika hanya diajak nonton video, semua orang pasti bisa. Konsep ini diterapkan dalam sebuah aplikasi, VTube. Aplikasi short video sharing dengan konsep social advertising mengajak kita untuk menjadi seorang VTuber. Tugas kita adalah mengajarkan konsep ini ke orang lain dengan tujuan membangun big data. VTube adalah next generation advertising, di mana semua orang tidak memerlukan keahlian untuk mulai mendapatkan penghasilan dalam hitungan menit. Aplikasi ini 100% mobile, serta dapat dimulai secara gratis. Saya yakin Anda tertarik dengan konsep ini, tetapi mungkin Anda merasa bingung. Istilah big data, social advertising, digital advertising masih sangat asing di telinga Anda. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Ada My Future Business School yang menyediakan pelatihan online maupun offline agar Anda memaksimalkan penghasilan Anda sebagai VTuber. Itulah yang membuat banyak orang saat ini ingin menjadi VTuber. Konsep advertising termutakhir dipadukan dengan pelatihan yang sudah disiapkan, membuat semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berhasil di era internet ini. Sekarang, Anda dihadapkan pada sebuah pilihan. Maukah Anda mempelajari peluang ini lebih dalam, atau Anda menutup diri Anda terhadap peluang yang berada di depan mata Anda? Apapun pilihan Anda,
pastikan Anda memilih pilihan yang terbaik untuk diri Anda. Oke, terima kasih. Anda telah menyaksikan tadi video mindset ya, di mana seperti yang kita ketahui ternyata VTube itu adalah pekerjaan yang mudah dan menghasilkan dan menjadikan kita sebagai dan perusahaan itu menjadikan kita sebagai miliarder next generation, oke? Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan, oke? Kemudian kita sama-sama memahami bisnis ini. Nah, kita akan langsung menuju ke pembahasan yang utama, yaitu tentang future ViewTech itu sendiri, oke? Di mana ada pertanyaan, apa itu future ViewTech? Nah, itu adalah sebuah perusahaan. Perusahaannya adalah perusahaan Big Data, di mana perusahaan future ViewTech ini menciptakan aplikasi yang bernama VTube. What is VTube? VTube adalah aplikasi video sharing yang menggunakan konsep bagi hasil profit sharing yang memanfaatkan basis big data beserta platform iklan. That's the matters. Kemudian perusahaan tidak boleh menerima uang spesial pun dari kalian, dari semua VTuber seluruh Indonesia, tidak boleh sama sekali ya. Dan seperti yang kita ketahui, yang kita lihat malam ini di layar kaca Anda itu terdapat sosok orang founder, CEO. Kalau tidak ada beliau, mungkin tidak ada VTube. Beliau adalah Mr. Jack Goy. Oke, Mr. Jack ini memimpin timnya dan mengembangkan VTube, yaitu sebuah aplikasi short video sharing yang bertujuan untuk menyediakan layanan lengkap, solusi iklan, perusahaan, dan menciptakan nilai yang baik untuk para penggunanya, perusahaan dan penggunanya. Kemudian, next. Nah, di sini ada sebuah quotation ya, open your eyes. Oke. Open your eyes, today is the internet era, go digital. Artinya adalah buka pikiran Anda, buka mata Anda di sini. Maksudnya mata itu bukan mata secara kasar, mata dan pikiran Anda, dikarenakan sekarang itu sudah zamannya di internet era. Jadi semua serba digital, makanya ini cocok. Bisnis VTube ini adalah merupakan terobosan baru di dunia social advertising, dan kita harus go digital as soon as possible, segera mungkin. Kemudian, perubahan dunia sekarang yang terjadi ya, terutama di seluruh dunia, ini merubah segala sesuatunya makin berkembang dengan begitu cepat. Tenaga manusia akan menggantikan, dan tenaga manusia tergantikan oleh robot. Dan ini terbukti seperti ada beberapa pabrik, kemudian ada beberapa produksi manufacturing, kemudian mereka menggantikan manusia, tenaga manusia menggunakan robot. Nah, di sini merupakan salah satu perubahan dunia sekarang yang sangat luar biasa. Kemudian, apakah kita akan mengikuti perkembangan zaman? Apakah tetap stuck dengan zona nyaman kita? Tentu tidak kan? Makanya itu kita harus sesegera mungkin untuk berhijrah melalui go digital di social advertising di VTube. Nah, dengan dengan digital kita bisa melihat segalanya. Kita bisa melihat dunia dalam genggaman tangan. Kalau misalnya dari dulu kita membayangkan Paris itu seperti apa, mungkin kita harus pergi ke Paris seperti impiannya Bu Meme ya. Kita harus pergi ke Paris langsung kalau zaman dulu. Ingin mengetahui seluk-beluk Paris seperti apa, kemudian orangnya seperti apa, terus pergi ke sana langsung. Tapi sekarang di zaman sekarang ternyata melihat dunia itu sangat sederhana. Kita hanya melihat smartphone kita, kemudian kita bisa melihat
Paris, apa itu France, dan lain-lain. Kemudian dengan digital tersebut, kita pun bisa belajar tanpa ke sekolah. Artinya kita hanya belajar dengan smartphone. Di mana pada zaman dahulu kala, kita biasanya suka belajar atau mengadakan sebuah edukasi itu langsung ke sekolah. Nah, sudah banyak bermunculan platform-platform yang education go digital. Oke. Kemudian selanjutnya, karena internet kira-kira kita bisa apa lagi? Ya, karena internet kita bisa kehilangan pekerjaan yang pertama, ataupun yang kedua adalah kita bisa membuat internet bekerja untuk kita. Kemudian karena internet di sini makanya internet itu sendiri mempunyai dua sisi yang berbeda, sama seperti halnya pisau. Kalau pisau itu kalau kita berpikir positif, itu pisau bisa digunakan untuk memasak, dan kalau kita berpikir negatif, maka itu bisa saja bisa untuk alat-alat untuk melukai seseorang. Di sini pun sama, tergantung sudut pandang Anda, paradigma berpikir Anda, your point of view. Anda di mana? Apakah Anda melihatnya internet itu sebagai pemicu kita, trigger kita supaya internet itu bekerja untuk kita, atau kita malah sebaliknya, keadaan yang kita rasakan saat ini. Itu pilihan ada di tangan Anda. Kemudian, karena internet, kita bisa apa? Ini ada beberapa contoh kasus, seperti halnya Gojek. Ya. Gojek, pertama akan saya ceritakan Gojek. Gojek itu adalah merupakan transportation go digital yang ada di Indonesia yang sangat luar biasa sekali, yang dimana si Gojek tersebut bisa menjadi unicorn di Indonesia. Mereka atau si pendirinya, dia berpikir bahwa bagaimana supaya menciptakan segala sesuatu itu dengan berbasis teknologi, digital, praktis, hemat, dan lain-lain. Di mana seseorang biasanya mencari Gojek itu biasanya harus mampir ke pangkalan, kemudian adu harga, tawar harga, dan lain-lain. Di sini, di aplikasi di Gojek itu sendiri, mereka atau kita sebagai usernya Gojek bisa melihat kilometernya berapa, harganya berapa, sudah tertera. Sudah nggak usah lagi yang namanya tawar-menawar. Dan hanya melalui smartphone, mereka, Gojekers, drivers, mereka datang otomatis kepada kita. Kemudian ada di Amerika, ada namanya Airbnb, di mana di sini adalah peluang bagi pemilik properti, di mana properti itu disewakan melalui platform digital, di mana orang-orang tersebut bisa mengaksesnya melalui internet pada pertama kalinya. Kemudian yang lebih hebat lagi di antara semuanya itu adalah salah satunya yang terbesar yang akan menjadi viral di seluruh dunia adalah VTube itu sendiri. Kenapa? Karena peluang bagi pemilik waktu luang yang mereka diam-diam baik di rumah aja cuma pegang smartphone, mereka beriklan, lalu mereka mempunyai penghasilan yang wah dan fantastis. Kemudian nah, ada lagi beberapa perusahaan yang di sini tuh mereka dianggap penipu di awal pertama kali kemunculannya. Yang pertama adalah ada yang namanya Google, di mana Google itu menggunakan di mana Google bercita-cita untuk di mana Google dan Alibaba itu sendiri mereka ingin membuat website pertama ya. Google itu ingin membuat website di mana website tersebut ingin dipakai di seluruh dunia ya. Dan mereka pada awalnya sama seperti pebisnis-pebisnis yang lain, banyak hujatan dan lain-lain sehingga banyak tidak sedikit orang menganggapnya penipu. Kemudian Jack Ma, Alibaba itu sama seperti yang lain, itu orangnya tidak, posturnya sangat biasa, sangat kurus, tapi dia ingin mencari e-commerce di seluruh dunia dan akhirnya tercapai, tapi pada awalnya dianggap penipu juga. Nah, jika sekarang Anda bilang bahwa ada namanya aplikasi yang bisa menghasilkan uang hanya dengan menonton saja, pasti banyak orang yang bilang itu penipu. Nah, apakah betul seperti itu? Nyatanya tidak sama sekali. Ibu Memeng bisa
tolong bantu untuk di slide ya. Jadi saya tidak menggunakan remote. Oke. Jika ada orang yang bilang VTube itu penipu, wajar karena segala sesuatu itu pasti dibilang gila. Semua hal yang besar di dunia selalu dimulai dari ide gila, tetapi semua akan berubah ketika ide tersebut menjadi kenyataan seperti sekarang. Seperti saya, seperti yang lainnya, itu penghasilan bisa 1 bulan sampai puluhan juta hanya menonton iklan saja. Nah, ini luar biasanya VTube. Maka oleh karena itu, Anda sebagai VTubers jangan sia-siakan kesempatan ini. Di mana kita akan berencana ke masa depan untuk membenahi masa depan demi siapa? Bukan demi kita sendiri. Tujuannya adalah untuk kita dan keluarga kita yang kita cintai. What is the plan? The future for VTubers be with us. Next. Oke, media sosial berubah ya. Dari mulai TV, kemudian sekarang lebih cenderung orang-orang itu menonton YouTube, kemudian TikTok itu sendiri berkembang sangat cepat sekali, sama halnya seperti platform-platform lainnya, dan ini salah satu platform-platform yang merupakan platform yang menghasilkan uang miliaran rupiah. Kemudian next. Nah, di sini selain yang tadi saya sebutkan, yaitu YouTube dan TikTok, dan ada satu, ini dijamin. Ini pasti akan booming sekali di masa depan Anda. Mungkin Anda berpikir sama ya, di awal itu kenapa harus saya cuma 0,3, tapi tidak. Di sini VTube merupakan media sosial video sharing yang pendek, artinya sharing video pendek yang menggunakan konsep profit sharing social advertising, iklan masyarakat yang berdurasi pendek. VTube juga menggunakan konsep one stop yang akan memberikan lebih banyak manfaat kepada VTuber. Kemudian, di sini konsep one-stop social media e-commerce. What does it mean? It means that we have two platform. Yang pertama adalah VTube menciptakan media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Di mana kita bisa juga berbelanja, kemudian bisa jual beli dan lain-lain. Jadi tidak hanya media sosial seperti Instagram ataupun Facebook, tapi ini ada kombinasi dengan e-commerce. Jadi kita bisa menggunakan VV kita, shopping voucher kita, dan kita bisa berbelanja bukan di platform yang lain, tapi tetap di satu aplikasi. Itu merupakan konsep one-stop social media e-commerce. Jadi satu untuk semua. Jadi seperti ini. Jadi semua dalam cakupan si VTube itu sendiri ada e-commerce, hiburan, gaya hidup, dan peluang. Peluang di sini adalah penghasilan. Penghasilan. Bahkan dalam satu platform yang bernama VTube itu sendiri. Satu untuk semua. Next. Ya, sebagai seorang VTuber, Anda akan mendapatkan yang namanya viewpoint. Bagi Anda yang sudah terdaftar, Anda pasti mengerti viewpoint merupakan aset emas digital kita. VTuber perlu belajar cara mendapatkan VV. Karena kenapa? VV memiliki fungsi dan nilai yang sangat berharga. Kemudian, VV, ya, viewpoint disingkat dengan VV. Satu, merupakan sumber penghasilan sebagai seorang VTuber. Jadi VTuber mendapatkan uang yang akan dicairkan itu, pertamanya adalah mendapatkan VV. Jadi Anda harus paham bagaimana cara mendapatkan VV. Secara sederhana, hanya menonton iklan, kemudian teman-teman yang kita ajak menonton iklan juga, dan kita bisa merasakan VV, dan VV bisa dicairkan. Kemudian VV juga bisa digunakan untuk berbelanja, seperti yang saya tadi bilang, untuk berbelanja barang yang Anda inginkan di e-commerce yang sudah disediakan di platform VTube itu sendiri. Kemudian, setelah itu, VTube, jadi kita harus mengenal lebih dalam. VTube itu apa? VTube adalah sebuah peluang besar di era digital saat ini. Temukan di mana mendapatkan VV yang besar dan jadilah seorang VTuber yang sukses. Di mana Anda bisa sharing dengan upline Anda, dengan orang yang mengundang Anda, dengan kami di VTube, di My Future Business School. Kenapa? Karena di Future Tech itu sendiri, goal perusahaan adalah akan membuat Anda menjadi orang miliarder. Mungkin seperti itu kurang lebih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan
kurang berkenan, mohon maaf atas segala gangguan teknisnya. Semoga tetap teman-teman semangat dan akan menjadi miliarder. Saya doakan semoga teman-teman saat ini berdoa dan dengarkan doa saya, semoga teman-teman semua menjadi miliarder di tahun ini kalau bisa. Oke? Go Diamond, VTube seluruh Indonesia. Go Diamond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih, Ibu Meme, saya kembalikan. Oke, terima kasih buat Pak Nyonyo ya untuk penjelasan yang luar biasa ya pada malam hari ini, di luar ekspektasi kita ya untuk tugas pada malam hari ini. Jadi buat Ibu Bapak para VTuber dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa ya, yang sudah sukses menjalankan bisnis VTube sampai sekarang. Mari kita lihat sendiri perjuangan beliau sampai sekarang dalam hitungan bulan sudah berpenghasilan puluhan juta dari VTube ini. Sambil tanpa menunggu lama-lama, mari kita akan kepada Pak Henry Kiding. Halo Pak. Suaranya Pak tolong di unmute. Halo Pak. Pak Henry, suaranya tolong di unmute. Pak Henry, suaranya bisa dengar suara saya? Saya tidak dengar suara Bapak. Saya sudah jadikan Bapak co-host. Coba di-unmute, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ya, halo. Ya. Salam kenal ya Pak Henry ya. Salam kenal. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Aduh, akhirnya ketemu juga dengan Bapak ya. Hari Jumat kemarin ada sinyal mengganggu, sekarang juga seperti itu. Nah, kita bincang-bincang santai ya Pak ya. Tapi sebelum saya mulai melihat ketegangan pada malam hari ini, saya ingin menyapa para VTuber di rumah dengan sebuah pantun ya, biar saya pribadi rileks dengan Pak Henry ya. Kita ada briefing sebelumnya, tapi saya ingin biar suasana ini lebih rileks santai ya Pak ya. Ini khusus pantun saya berikan kepada Pak Henry. Makan nasi uduk dicampur rasanya gurih dan nikmat. Bintang tamu V-Live kita ada Pak Henry. Semoga VTuber makin semangat. Luar biasa. Ini ya Pak Henry, sambutan saya buat Bapak ya yang sudah hadir sebagai bintang tamu pada malam hari ini di V-Live kita hari Senin tanggal 14 September 2020. Nah, oke Pak, boleh ini pertanyaan saya yang pertama kepada Bapak. Tak kenal maka tak sayang, kenal maka makin sayang. Saya ingin Bapak menjelaskan mungkin nama Bapak dan latar belakang Bapak. Sebelum mengenal VTube itu Bapak seperti apa? Boleh di-sharingkan Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi, salam The Maestro. Ya, perkenalkan, nama saya Henry Pakiding.
Saya dari Indonesia bagian timur, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, selamat malam semuanya para VTuber. Ya, itu adalah nama saya Henry Pakiding. Profesi saya atau latar belakang saya seorang financial planner atau lebih dikenal sebagai seorang agen asuransi jiwa. Salam sukses. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan saya kepada rekan-rekan VTuber. Ya, sebelum saya memulai bisnis di VTube, saya adalah seorang agen asuransi jiwa, ya, di mana keseharian saya adalah menjual kertas putih bagi orang-orang yang mau membeli kertas putih tersebut. Saat ini saya ada di VTuber bersama dengan rekan-rekan. Kita sama-sama mengikuti perkembangan teknologi. Itu yang harus kita lakukan karena ini adalah keren. Jadi orang-orang yang mengikuti perubahan zaman itu adalah orang-orang yang the best. Thank you. Luar biasa penjelasannya ya Pak ya. Mungkin kita memang satu sistem jadwalkan saya dengan Bapak ya. Karena secara tidak langsung kebetulan saya adalah nasabah Bapak di salah satu asuransi juri ya Pak ya. Entah kenapa Pak Yusuf mementingkan kita berdua antara Bapak selaku senior agent manager dengan saya sebagai nasabahnya ya. Oke, itu hanya selang-seling saja di antara kita ya Pak ya. Kemudian untuk saat ini Bapak sudah mencapai peringkat apa kalau kita boleh tahu? Boleh di-sharingkan Pak? Baik, alhamdulillah saya sampai hari ini saya adalah predikat platinum rank di bisnis ini, ya, dan itu semua saya raih kurang dari 3 bulan sejak saya terverifikasi akun saya. Artinya segala sesuatu ketika kita berani all out, yakin dan percaya, pasti Anda akan ketemu apa yang Anda inginkan. Kira-kira seperti itu, Bu Memei. Terima kasih Pak. Nah selanjutnya Anda ataupun relasi Bapak dimanapun yang Bapak jumpain, bagaimana cara Bapak menjelaskannya? Kalau saya ambil dari cara saya sendiri, artinya begini, bagaimana caranya saya memperkenalkan suatu ide kepada klien saya atau kepada siapa saja yang mudah dicerna. Istilahnya begini, ketika orang itu percaya dengan yang namanya sesuatu, maka dia pasti akan tertarik. Nah, cara yang saya selalu gunakan kepada tim saya atau referral saya dulu, saya selalu membuat satu bahasa yang membuat mereka itu penasaran. Misalkan kalau saya by telepon atau saya mau ketemu sebentar, ngapain? Saya mau ngantar uang. Uang apa itu? Uang 1 peti. Luangkan waktu, jangan sampai Anda menyesal. Ketika saya sudah ketemu atau saya baik call, saya selalu mengatakan ketika saya menelpon, jangan pernah tidak luangkan waktu karena uang yang akan saya berikan. Nah, singkat cerita mereka itu selalu penasaran ketika saya selalu menelpon. Baik saya WA, mereka selalu antusias, informasi apa Pak Henry. Jadi saya ceritain ketika suatu zaman ini berubah, maukah kita juga ikut berubah? Pasti jawabannya yes. Pastinya Pak. Ketika orang di luar sana yang dulunya belum sukses tiba-tiba sukses. Jadi saya selalu memberikan 2 pilihan. Ya, baik saya buat janji, saya hanya pilihan ya atau tidak. Ketika dia mengatakan tidak, berarti itu lewat dulu. Nah, kemudian saya selalu mengatakan begini. Ketika ada satu tempat atau satu peluang di mana kita bisa mendapatkan namanya value yang dalam waktu tidak terlalu lama tanpa mengeluarkan modal besar, hanya modal keyakinan dan berani, apakah Anda mau? Pasti dia bilang, apa itu? Luangkan waktu, saya akan menelponnya.
saya akan ketemu, misalkan kalau misalkan pingin ketemu langsung. Jadi hal-hal semacam itu saya selalu menggunakan kepada siapa saja, baik orang yang sudah hubungan baik dengan saya ataupun yang baru kenal dengan saya selalu membuat dia penasaran. Karena memang profesi saya sebelumnya, saya menganggap diri saya seperti ini. Kertas putih saja bisa saya jual, bagaimana dengan yang ini? Pasti lebih mudah. Artinya begitu, dan saya memiliki rasa kepuasan ketika saya bisa mempengaruhi klien saya. Artinya ada, walaupun saya gagal misalkan, saya tidak closing misalkan, tapi ketika ide saya yang saya transfer kepada klien atau lawan bicara saya, itu merupakan satu kepuasan bagi diri saya. Artinya saya mampu. Luar biasa ya Pak ya. Yes. Dengan modal keyakinan yang Bapak punya, terus Bapak percaya diri, lalu meluangkan ide kreatif dengan peluang yang ada di depan mata kita, Bapak sampaikan kepada klien Bapak dengan semangat dan yakin, akhirnya Bapak bisa dalam waktu 3 bulan, dan itu sangat cepat sekali ya Pak, Bapak sudah menjadi the first platinum di bagian Indonesia Timur ya. Kebetulan kan Bapak orang Toraja toh. Nah, Yes. jadi kita merasa terinspirasi dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Pak, dengan 3 bulan Bapak sudah menjalankan VTube ini, perubahan apa yang sudah Bapak dapatkan setelah bergabung di VTube dan sudah mencapai peringkat platinum saat ini? Yes, jadi kalau berbicara secara perubahan di era pandemi, saya katakan alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya peluang digital atau zaman teknologi ini dan hadir satu bisnis di mana yang kita geluti saat ini namanya VTube, saya katakan 100% saya berubah secara finansial. Yes, katakan begitu. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang mengeluh, banyak orang tertindas oleh keadaan, sementara saya masih sama seperti dulu. Saya anggap itu suasana bukan zaman COVID secara finansial, ya. Kenapa? Ketika perubahan waktu, adanya namanya wabah yang kita tidak menginginkan secara bersama tiba-tiba hadir di dunia, ada satu bisnis atau peluang di mana saya harus berani membuka diri dan berani mengambil peluang. Alhamdulillah saya secara finansial sejak bergabung di VTube 100% terbantu dan sangat-sangat terbantu. Kalau kita bisa melakukan dua aktivitas dengan profesional, kenapa Anda harus fokus di satu titik? Ini pesan saya kepada semua rekan-rekan VTuber. Ada peribahasa mengatakan begini, jangan engkau simpan semua telur pada satu keranjang. Itu prinsip yang selalu saya pegang. Sehingga ketika ada satu peluang yang memungkinkan saya itu seret atau yakin dan percaya, saya harus ambil. Saya tidak akan sia-siakan waktu itu. Masalah berhasil atau tidak itu tergantung kita. Bagaimana mindset Anda, bagaimana sudut pandang Anda. Jadi segala sesuatu sukses itu berawal dari pola pikir Anda, berawal dari perjuangan Anda. Thank you. Oke Pak, terima kasih. Nah, karena Bapak katakan 100% kehidupan Bapak, keuangan Bapak, finansial Bapak berubah. Boleh dong dikasih bocoran kira-kira kalau dengan sekarang Bapak di VTube sama yang kertas putih tadi, kira-kira atau pastinya income yang lebih besar di mana Pak? Di VTube apa yang tadi sebelumnya Pak? Saya jujur, sebelumnya pernah saya katakan bahwa dulu saya memiliki income itu per 2 minggu, 1 bulan 2 kali. Ya, kalau saya hitung secara 1 bulan 2 kali, ya per minggu dulu sebelum zaman berubah, itu saya bisa dapat per 2 minggu maksimal 4 juta. Berarti 1 bulan 8 juta. Itu ya, dulu. Nah, bergesernya waktu, tiba-tiba terjadi namanya era perubahan. Secara penghasilan saya itu drop, artinya turun. Yang dulunya 2 minggu bisa saya terima jutaan, sekarang saya terima ratusan. Saya jujur.
Jadi 1 bulan mungkin nggak nyampe lagi 1 koma 900 sekian 800 sekian. Ini saya jujur. Nah, dengan adanya Fitup, alhamdulillah 100% saya terbantu secara finansial, dan itu semua tidak luput dari perjuangan saya 3 bulan. 3 bulan bersakit-sakit dahulu, percaya bahwa ini suatu perubahan teknologi yang bisa membuat saya menjadi seorang The Maestro. Amin. Terima kasih Pak ya. Aduh, merasa terbantu ya berarti kehidupan Bapak ya setelah Yes, sudah 3 alhamdulillah. bulan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah Pak, saya bertanya kepada Bapak, sekarang apa artinya Fitup buat hidup Bapak sendiri? Bagaimana Bapak menggambarkannya, Fitup ini seperti apa untuk kemajuan yang Bapak dapatkan setelah 100% finansial Bapak berubah, sudah bergabung di Fitup ini? Oke. Saya pribadi menggambarkan Fitup itu adalah salah satu peluang bisnis di era teknologi. Artinya, Fitup ini akan membawa kita semua para Fituber menuju yang namanya era keemasan, di mana tenaga manusia ini tidak lagi sempurna atau semuanya dibutuhkan. Disinilah kesempatan kita mengambil peluang ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Fitup menurut saya salah satu adalah mesin uang yang belum pernah saya jumpai dan saat ini saya jumpai, yaitu Fitup. Boleh saya bilang, saya hanya mengeluarkan pikiran bagaimana saya caranya punya strategi bisa mengcover masyarakat seluruh Indonesia untuk saya kenalkan bisnis Fitup sehingga ekonomi mereka bisa terbantu. Saya ingin banyak bermanfaat dengan hadirnya bisnis Fitup. Bagaimana caranya masyarakat Indonesia yang lagi kesusahan secara finansial dan sebagainya bisa terbantu secara keuangan dalam hal bisnis Fitup. Kira-kira seperti Luar biasa ya Pak ya. Bapak hadir sebagai pionir lah ya di Indonesia bagian timur untuk membantu masyarakat menjadi berkat buat banyak orang supaya lewat dari bisnis Fitup semakin banyak yang berpenghasilan, semakin banyak yang hidupnya berubah. Omongan-omongan negatif yang tadi bisa Bapak ubah menjadi positif dengan 100% penghasilan Bapak atau finansial Bapak berubah. Nah, sekarang Pak, mimpi terbesar Bapak dalam tahun ini 2020 berarti di masa pandemi. Kira-kira Bapak mencanangkan apa itu? Dream book Bapak itu apa untuk yang Bapak kejar sekarang? Boleh di-share, Pak? Oke. Misi saya ke depan, ya dari dulu saya punya misi, bahkan sampai sekarang saya ingin mewujudkan misi saya itu bahwa saya ingin memiliki branding atau Fitup ini saya anggap adalah salah satu bisnis yang bisa menyempurnakan bisnis saya sebelumnya. Kenapa? Saya ingin memiliki namanya branding personal, bukan hanya kertas yang bisa saya jual, tetapi bagaimana caranya saya bisa mengenalkan bisnis era digital, karena sekarang zamannya digital ya. Bagaimana caranya kita mengenalkan kepada klien atau kepada siapa saja yang ingin membuka diri, menerima peluang. Saya ingin bercerita bahwa dengan kemajuan teknologi ini Anda harus berubah. Anda harus ambil peluang ini. Ketika Anda tidak berani mengambil peluang ini, maka Anda akan digilas oleh waktu. Suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus membuka diri. Karena saya melihat adalah sudah saatnya kita melek namanya teknologi. Kita tidak mau lagi ketinggalan zaman, ada bisnis yang bagus, kita hanya melihat. Ya, kita hanya mendengar. Jadilah bukti bahwa Anda bisa sukses. Anda bisa jadi The Maestro. Itu impian saya. Dan yang terakhir, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, khususnya bagi orang-orang yang ada di jalur saya, di tim saya, bagaimana caranya mereka bisa menikmati apa yang ingin saya nikmati saat ini. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, nah ini pertanyaan terakhir. Bapak sudah punya mimpi besar, punya branding personal sendiri. Bagaimana nanti Fitup ini ke depan lebih jaya, lebih bagus. Bapak juga bermanfaat untuk tim Bapak sendiri. Nah,
rencana Bapak ke depannya untuk mewujudkan impian Bapak ini seperti apa? Apakah Bapak punya planning rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, supaya apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat buat tim Bapak, VTuber Indonesia, karena kan dengan hadirnya Bapak bisa menjadi top leader di tim Bapak, bagaimana biar semua dari inspirasi atau dari motivasi Bapak membuat kita semua VTuber Indonesia ini menjadi lebih bersemangat dengan apa yang Bapak rencanakan itu, kita kedepannya bisa menjadi lebih fighting dengan mimpi-mimpi kita supaya bisa menjadi nyata juga. Boleh dibagikan, Pak? Yes, jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa waktu itu ibaratnya pedang, ya. Ketika Anda tidak bisa menebasnya, ya, maka Anda akan ditebas oleh waktu. Artinya, ketika Anda punya peluang, ketika Anda masih diberikan kesempatan, Anda jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Hidup ini adalah waktu, ya. Time is life, bukan waktu adalah uang. Ya. Jadi rekan-rekan VTuber, saya ingin menyampaikan hal yang positif. Marilah kita sama-sama berjuang menjadi yang terbaik, terbaik secara personal, secara tim, dan terbaik dalam keluarga Anda. Ya, VTube number one di era digital ini, teman-teman harus melakukan follow the leader, follow the upline. Ya, follow the leader, follow the upline. Apa yang dikatakan upline Anda harus ikutin. Apa yang dikatakan oleh leader Anda harus ikutin. Dan ingat, jangan pernah keluar dari sistem. Sebagus apapun bisnis yang Anda kerjakan, ketika Anda keluar sedikit saja dari sistem, Anda pasti miring, alias gagal. Ya, di mana-mana konsep perusahaan itu adalah yang terbaik. Anda jangan pernah melawan arus, Anda jangan pernah menerjang arus. Ikutin sistem, follow the leader, ya. Selalu termotivasi apa impian Anda. Kalau impian saya sudah banyak, ya. Saya pingin keluar negeri sudah saya capai semua. Nah, saya pingin di VTube ini, mimpi saya itu yang terbesar adalah bagaimana caranya saya ingin memperkenalkan VTube ini kepada masyarakat Indonesia, bahwa VTube ini adalah salah satu peluang yang terbaik di zaman teknologi. Tinggal kita mau atau tidak, ya. Modalnya hanya 1M. Mau dulu. Setelah memiliki kemauan, Anda harus berani, ya. Berani. No is modal, tidak pakai modal. Modalnya hanya 1M. Ya. Saya saja bisa melakukan. Saya juga makan nasi, saya juga bisa tidur siang, saya juga minum kopi sama dengan rekan-rekan VTuber. Ya, jadi yang membuat para VTuber itu sukses adalah selalu belajar dan semangat. Ingat, kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari dia adalah orang luar biasa, tetapi seberapa jam terbangnya, seberapa besar kemauannya untuk berubah. Itu dulu, ya. Ketika Anda memiliki perubahan terbesar dalam hidup Anda, maka cepat atau lambat Anda akan menemukannya. Thank you. Halo, Ibu Memei, itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, welcome. Sudah, Pak, terima kasih waktunya ya, Pak. Bisa saya simpulkan dari yang Bapak jelaskan itu, kita jangan pernah keluar dari sistem, karena pastinya perusahaan kita akan memberikan yang terbaik supaya seperti tadi tujuan perusahaan ingin menjadi miliarder. Berarti kita semua harus miliarder. Kemudian follow the leader. Ketika kita VTuber Indonesia ingin berpenghasilan jutaan atau puluhan juta, kita harus follow the leader. Berarti Pak bisa buka sikit-sikitnya, pasti penghasilan Bapak sudah puluhan juta. Kalau setiap gabung sampai hari ini bukan puluhan juta lagi. Oh, sudah di angka 100? Lebih. Wow, luar biasa, amazing ya Pak ya. Aduh, luar biasa. Kalau dihitung ya, sebagai motivasi ya, 150 sekian ada ekornya ya. Aduh, Bapak udah hitung ya, berarti pendapatan dari yang income yang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, berarti Bapak tulis ternyata sudah sampai 150 juta ya. Semoga saya terinspirasi, kita semua terinspirasi dengan apa yang kata Pak Henry Pakiding ya.
Semoga Bapak juga dilancarkan naik peringkat ke Diamond, selangkah lagi ya Pak ya. Semoga Bapak juga berguna bagi tim Bapak dan apa yang Bapak sampaikan membuat kita semua terinspirasi dan makin semangat, karena kalau kita mengejar peringkat demi peringkat berarti penghasilan kita itu akan semakin banyak. Seperti kata Bapak, di Fitup ini adalah mesin penghasilan yang sudah Bapak dapatkan, bahkan sudah diakumulasikan sampai saat ini mencapai 150 juta, sekian, sekian, dan sekian, tak terkatakan lagi. Bagaimana kalau sudah sampai ke Diamond, ya kan Pak ya? Aduh, luar biasa sekali ya Pak ya. Itu saja perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Henry, Pak Kiding. Semangat selalu dan luar biasa. Sehat, sukses selalu buat Bapak. Sampai jumpa kita di next V-Live berikutnya. Go Diamond, Pak. Go Diamond, salam The Maestro. Thank you. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Bapak, para VTuber dimanapun Anda berada, yang sudah hadir pada acara education program EP1, Introduction to VTube. Bagi tenar paham apa yang disampaikan oleh bintang tamu dari Indonesia Timur ya, Pak Henry, Pak Kiding. Boleh nanti Anda bertanya kepada pengundang Anda bagaimana kiat-kiat sukses, bagaimana cara cepatnya untuk mendapatkan passive income atau penghasilan besar dari VTube. Nah, besok kita masih adalah education program setiap sore ya Ibu Bapak, di mana kita akan membahas tentang aplikasi VTube 2.0. Kita akan membahas tentang action counter. Action counter itu wajib Anda kuasain, wajib Anda pahami, karena di situ kita akan tahu transaksi jual beli viewpoint yang bisa memberikan kita penghasilan, dan kita sebagai VTuber Indonesia harus tahu itu apa action counter. Nah, malamnya juga nanti akan ada education program lagi. Semoga Ibu Bapak tetap hadir, semangat, tetap belajar, follow the leader dari Pak Kiding, supaya kita itu bisa sama-sama penghasilan, sama-sama sukses di VTube. Di masa pandemi ini, mari kita cetak momentum yang berharga, kita bisa berpenghasilan meskipun di masa yang lagi sulit. Kami yang bertugas pada malam hari ini, saya Meme, apabila ada kesalahan mohon maaf. Kami undur diri, semangat pagi dan salam VTuber, go Daim.